Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang perlindungan anak. Apa sih perlindungan anak? Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik, sosial maupun mental dari si anak tersebut. Kemudian perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Maka dari itu, undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Dan adapun perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Kemudian yang terakhir, yang kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Lalu, apa saja dasar hukum perlindungan anak? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pengaturan perlindungan anak, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019. Selanjutnya yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran hak-hak perlindungan anak? Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 52 sampai pasal 66. Selain itu, hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 4 sampai 19. Dalam peraturan-peraturan tersebut, hak anak meliputi: pertama, dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, yaitu atas suatu nama sebagai identitas dan status keluarga negaraan. Yang ketiga, untuk beribadah dan menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Yang keempat, untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Yang kelima, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yang keenam, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketujuh, yaitu memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang penyandang cacat. Yang kedelapan, yaitu memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Yang kesembilan, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberi informasi sesuai tingkat kecerdasan
kecerdasannya dan usianya demi pengembangan diri sesuai nilai kesusilaan dan kepatutan. Dan yang terakhir yaitu beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berkreasi sesuai minat bakat dengan kecerdasannya demi pengembangan diri. Ya, kemudian huruf K mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah dan yang lainnya. Kemudian yang I, untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan garis miring atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kemudian huruf M memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. N memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. O mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak. Kemudian huruf P untuk dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum, dan Q mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Kemudian R, pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Terkait pengaturan tentang hak-hak dalam perlindungan anak itu telah diatur di beberapa undang-undang di negara kita ini, negara Republik Indonesia. Yang di situ bunyinya, negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi 1. Hak hidup. Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi. Nah, ini baru dipidana di Indonesia, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dan dalam kandungan. Itu adalah hak hidup. Yang kedua, itu adalah ada yang namanya hak tumbuh kembang. Anak itu harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang seperti dipelihara dengan baik. Jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI dan lain-lain, atau diimunisasi juga termasuk di situ. Dibawa ke posyandu, diimunisasi dan begitu. Selain itu, secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberi makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipautkan, diajari bahasa dan pola asuh yang memanusiakan anak. Jadi intinya di situ kita itu memberi hak terhadap anak, memenuhi hak terhadap anak itu untuk memperoleh pendidikan yang baik agar lingkungannya kondusif. Terus yang berikutnya itu ada yang namanya hak perlindungan. Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak. Situasi-situasi darurat ini contohnya seperti sekarang, pandemi COVID-19. Nah, di situ kita sebagai bapak atau ibu dari si anak, kita itu harus melindungi anak kita agar menjauhi area-area yang rawan sekali terkait paparan COVID-19 tersebut. Ya, contohnya banyaklah dengan cuma COVID-19 itu. Terus yang berikutnya ada hak partisipasi. Anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara, apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkannya. Contoh, ingin sekolah di mana gitu anaknya. Dan jika orang tua itu mengizinkan yang lain, maka dicarikan titik temu.
seperti beli baju warna apa, diajak bicara, apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan. Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak, melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terus entah itu dari konvensi internasional mengenai hak-hak anak, diratifikasi oleh Indonesia. Masih menunjukkan jauh dari kenyataan. Implementasi undang-undang tidak sesuai, masih banyak kekurangan di sana sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia. Contoh, masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini. Itu pertama nih, ada kekerasan fisik dan psikis, terus kekerasan seksual terhadap anak, korban penyebaran luasan pornografi, eksploitasi ekonomi, anak putus sekolah, anak jalanan, penyalahgunaan nafsa, dan lain-lain. Contoh, ingin sekolah di mana gitu anaknya, dan jika orang tua itu mengizinkan yang lain, maka dicarikan titik temu seperti beli baju warna apa, diajak bicara, apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan. Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak, melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terus entah itu dari konvensi internasional mengenai hak-hak anak, diratifikasi oleh Indonesia. Masih menunjukkan jauh dari kenyataan. Implementasi undang-undang tidak sesuai, masih banyak kekurangan di sana sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia. Contoh, masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini. Itu pertama nih, ada kekerasan fisik dan psikis, terus kekerasan seksual terhadap anak, korban penyebaran luasan pornografi, eksploitasi ekonomi, anak putus sekolah, anak jalanan, penyalahgunaan nafsa, dan lain-lain. Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak-hak anak juga tidak terpenuhi secara maksimal, terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya, adanya undang-undang perlindungan anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Harapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.